Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mia Olina Liwati, tim saya 121000568. Saya dari kelas 2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan materi manajemen inovatif. Ya, mungkin langsung saja ke penjelasannya. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja yang pertama itu ada kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi, kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rencana organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada flowchart overview. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rencana proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada flowchart building. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rencana pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Selanjutnya ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawira Sentono 1999 berasal dari kata kinerja performance. Dari kata to perform mempunyai beberapa entities. Yang pertama melaksanakan, yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar, yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan, yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik, yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu bertanggung jawab, yang keenam melakukan suatu kegiatan dalam permainan, yang ketujuh memainkan pertunjukan musik, yang kedelapan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil karya yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja menurut Rowe dan Bayer 1981, kinerja didefinisikan pencapaian hasil. Menurut Interplan 1999, kinerja didefinisikan sebagai terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland 1995, kinerja itu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner 1978, kinerja adalah fungsi dari motivasi kecakapan dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell 1993, kinerja itu pencatatan hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja itu proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson 1990, kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit
dan personal yang diukur kinerja harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja, yaitu pendorong. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Di sini juga ada penghambat. Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Tiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi, keuangan, dan operasional lainnya. Yang terakhir, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan materi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.